Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah makan sahabat? Nek kon mangani langsung sudah gitu ya. Tapi kalau tanpa makan gimana? Rasanya nanti imunnya juga turun itu ya. Tapi apapun yang terjadi, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Hari ini terang benderang. Kalau hujan ya melayu gampang tuh ya. Bubar. Gitu ya. Oke, bagaimana kalau kita sapa dulu? Biar semangatnya bagus. Semakin malam semakin panas. Mestinya juga ada jadah bakar di sini mestinya. Ada ya? Oke. Kopi hijau juga ada. Bagaimana kita beli Indonesia? Bela Indonesia. Subhanallah. Ini loh, teriakan-teriakan seperti ini yang memberi semangat pada kita untuk selalu keren. Apapun yang terjadi, pokoknya happy. Ini tadi ada happy, jiwanya, wah ini ngomong ada jiwa, happy, bahagia, jiwa itu jiwanya bagaimana selalu muncul. Nah, oke, saya nggak harus panjang lebar. Saya juga bersama dengan Kapten Sar. Mana Kapten? Mas Kapten? Oke, apa baru di sana nemeni Mas Jiwo. Hari ini malam ini bahagia banget karena apa? Satu, kita ketemu dalam silaturahmi nasional dan ini tidak mudah. Apalagi izinnya. Wah, izinnya enggak mudah. Panjenengan ngumpul di sini itu keren banget. Apalagi merdeka dan kita selalu berdoa mudah-mudahan sehat. Diaminin enggak nih? Mudah-mudahan tetap sehat. Amin. Anda kata enggak sehat ya segera untuk menyingkir. Amin. Menyingkir ke sana maksudnya. Istirahat. Tadi enggak usah terlalu semangat. Kalau sehat ya leren gitu ya. Kalau enggak sakit, kalau enggak sehat ya leren sebentar gitu. Oke. Jadi sekali lagi terima kasih banget. Kita sambil mau absen nih. Mana yang paling dekat dengan Jogja? Purworejo? Mana Purworejo? Weh, alhamdulillah. Klaten, mana Klaten? Masya Allah. Klaten ya ono ya. Masih dalam ada peta nih. Magelang. Ora ono sing teko. Sakmene oke wong endi iki? Surabaya. Top tenan. Lampung, mana Lampung? Masya Allah. Aku nek ngono krungu Lampung terus kelingan biyen nih. Ora mbok nom. Kelingan biyen. Dulu itu saya betul-betul berjuang untuk mendapatkan gadis dari Lampung. Wah. Ternyata ya alhamdulillah orang ambiar. Lumayan. Pendekatan ke Bakauni, Merak Bakauni, naik bis sampai ke Pringsewu, alhamdulillah. Oh, situ Mas. Situ alhamdulillah, orang rugi. Biayanya enggak rugi, bersyukurlah. Paling enggak kita doakan yang sudah punya istri selalu setia, amin. Soalnya tadi saya ketemu Pak Kiai dididik cepat, edukasi cepat. Mas, kamu istrinya berapa? 1. Loh, Bapak berapa? 4. Wah, hebat. Mau nambah? Enggak. Wedi izine. Mau sih mau pasti, tapi mendapatkan surat izin lagi itu berat. Hah? Oh begitu ya. Kalau nggak diizinin, nggak boleh. Padahal cinta Indonesia itu adalah salah satunya kata tadi Pak Kiai, memperbanyak istri. Oh cinta Indonesia apa hubungannya? Aku nggak ngomong takbir loh ya. Yang ngomong takbir stres. Allahu Akbar punya istri dah. Oke, kita akan panggil narasumber kita. Yang pertama, Bapak Happy Tranggono, tepuk tangan. Beliau ini udah sangat familiar. Jadi founder daripada IBF. Bagaimana nyebutnya ya? IBF gitu ya. Alhamdulillah. Pak Happy ini nanti mau kita tanyain sesuatu yang sederhana-sederhana. Kenapa? Kalau yang rumit nggak usah diomongin di sinilah. Nanti ya malah tambah susah. Yang punya utang mudah-mudahan segera lunas. Dan nggak usah utang lagi. Ya toh? Nggak usah budaya utang, nggak usah. Yang lunas, yang belum lunas ya mudah-mudahan segera lunas. Dan perusahaannya berkembang terus-menerus. Pak Kiai, selamat malam Pak Kiai. Assalamualaikum.
Nah, itu Pak Kiai saya itu. Pak Kiai itu selalu happy, bahagia betul. Kemudian kita akan panggil juga selain Pak Happy Tranggono juga kita panggil Mas Sujiwo Tijo. Ini siapa nggak kenal beliau? Orangnya kritis, orangnya sangat detail, seniman tapi juga politikus. Ini kita lihat nih pas ada Pak Happy, ada Pak Sujiwo Tejo dan ini pembicaranya Gus Utomo. Ini Pak Kiai. Gus monggo kasuun naik di atas, ini ada kursinya 5, saya nggak boleh duduk soalnya, saya berdiri aja. Kemudian ada Ustadz Si Rojan. Wah ini Pak Kiai tadi. Pak Kiai yang punya filosofi kopi. Jadi bagaimana cara menambah istri, wah keren. Dan aku setuju. Yes, alhamdulillah. Ini saya termasuk kaget ketika tadi Pak Happy Tranggono pakai baju sorjan. Ini khas banget ini. Alhamdulillah. Lemlaku tadi ada pertanyaan dari temennya Pak Happy. Nanti Pak Happy bisa makan nggak pakai sorjannya? Loh, hubungannya sorjan dengan makan apa? Nggak ada. Oke. Terima kasih Mas Jiwo, Gus, Mas Wawan dari Kadin. Wah seneng banget ini saya. Monggo. Satu lagi, agak melengkung nggak apa Mas? Agak melengkung nggak apa di sini? Yes. Nah, insya Allah tidak ada. Mas Muklis, duduk di mana? Melengkung juga di situ. Ketua kita Mas Ketum. Iya. Teman-teman, sudah hadir di tengah-tengah kita para tokoh-tokoh, kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ini bukan kampanye lurah loh ya. Di atas panggung ini orang kampanye loh. Dan tidak ada kampanye untuk poligami malam ini. Soalnya nanti marah-marah Pak. Tidak ada kampanye itu. Tapi Mas Jiwo Tejo tadi itu sudah dibocorin. How to get more and more. Dan keren. Mas Jiwo akan langsung semangat. Keras. Tapi kita nggak usah ngomong itu. Malam ini kita akan bicara bagaimana bela beli Indonesia. Dan bagaimana membela dan membeli produk-produk Indonesia. Dan paling tidak malam ini juga panjenengan punya hak untuk tanya loh ya. Jangan cuma saya yang bertanya. Tapi bagaimana kalau kita mulai dulu. Cerita-cerita yang unik atau cerita yang sederhana. Jadi orang-orang yang seperti kalian itu. Kalau sekarang mengatakan kaya, dulu juga pernah yang namanya miskin juga. Atau enggak pernah bisa juga pernah enggak punya. Itu. Jadi maklumlah ya, hidup adalah proses. Kalau kata seorang tokoh dulu tadi kita ketemu Mas Rafiq di sini, hidup itu perjuangan kata dia. Yo itu niru seorang tokoh juga. Oke, untuk mulai malam ini saya pengen tanya pada Pak Happy. Pak Happy dulu. Nanti soalnya Mas Jiwo akan menjadi gongnya. Pak Happy, ini bukan pertanyaan yang sederhana jawabnya, tetapi Pak Happy harus menjawab. Dulu, ya toh, pernah kelaparan di Mekah, padahal pas haji. Kenapa itu terjadi? Soalnya teman-teman ini juga rindu pengen ke Mekah lagi tapi kenyang. Pak Happy pernah cerita, dulu pernah kelaparan di Mekah pada saat haji. Itu ada apa dan kenapa? Atau itu bagian dari ritual yang Pak Happy inginkan saat itu? Itu. Pokoknya ceritanya sederhana saja ya. Setuju toh? Oke, monggo Pak Happy. Baik, terima kasih. Ini jawaban pendek apa panjang? Panjang. Oke, kalau panjang begini, ini ngomongin makan ya. Iya betul. Ada 2 kejadian kan, kejadian di Mekah Iya. dan kejadian di Indonesia. Oh. Bisa terjadi kan di Indonesia? Tahun berapa itu? Nanti. Oh iya. Okay. Kalau kita nggak waspada. Oke, siap. Jadi begini Mas. Sebenarnya kalau ngomong tentang kenapa di Mekah itu kelaparan, yang bisa jawab itu istri saya sebenarnya. Iya, karena itu tahun 2006 Mas. 2006
dan apa namanya, pada saat itu Haji Akbar, ya Haji Akbar, kemudian itu adalah haji pertama kali saya dengan istri saya, Iya. gitu, yang udah dengan perjuangan penuh luar biasa. Jadi kita ada di Mina pada saat itu kalau nggak salah, dan kalau di sana itu kan namanya di Arafah, ya. Arafah kemudian Mina gitu kan, itu kan dimasakin Mas gitu ya. Betul. Dalam perjalanan itu nggak tahulah kenapa, pokoknya sampai pada titik kita itu nggak dapat makan gitu. Bukan hanya kita, banyak orang. Tetapi saya nggak tahu kenapa, itu kalau kita pikir karena manajemen aja sebenarnya ya. Tetapi yang menjadi istimewa gitu, saya nggak ngerti kenapa istri saya berpikir ada yang dia pikir. Dia langsung telepon rumah gitu. Telepon rumah, kemudian dia bilang begini, pantas kita nggak dapat makan. Bilang begitu? Iya. Jadi ketika kita nggak dapat makan itu, istri saya ngomong pantas kita nggak dapat makan. Padahal jadi kesimpulan itu diucapkan setelah telepon rumah, gitu. Nampaknya apa? Jadi ini istri saya ya, istri saya ini orang yang sangat saya gitu. Jadi bedanya sama saya sama Pak Kiai Sirojan itu. Kalau saya mengagumi istri saya, beliau nggak kagum, sehingga nyari terus. Kagum pada yang baru. Soalnya beliau tuh hampir bisa mempengaruhi Mas Jiwo Tejo loh tadi. Jadi apa yang ditanyakan gitu, nampaknya dia bilang, itu gimana depan rumah gitu. Jawaban dari pembantu itu AO nggak jelas gitu. Kenapa? Kamu nggak masak buat orang-orang gitu. Jadi itu yang terjadi. Jadi memang selama kita, istri saya memang ya, itu setiap hari itu masakin untuk orang depan rumah. Setiap hari? Iya, sampai hari ini itu ya kira-kira sekitar 200-an orang lah setiap pagi. Jadi makanya saya bangga, satu kebanggaan saya itu Mas gitu. Saya itu punya tamu itu ratusan setiap hari Mas. Ratusan loh Mas gitu. Jadi menteri belum tentu tamunya ratusan. Tiap hari. Ini ngomong-ngomong, kalau nanti dia jadi menteri milih jadi biasa seperti ini ya? Oh presiden. Kok menteri gitu loh ya? Rimih banget. Oh iya gimana anak buahnya aja udah presiden semua Mas gitu. Gitu. Jadi rumah beliau meyakini karena kita lalai. Gitu. Jadi begitu kita tinggal kan itu nggak pernah absen memang setiap hari. Jadi begitu kita naik gaji, rupanya istirahat dulu gitu. Ada ya 1-2 hari. Di sana dikasih ujian gitu ya? Dikasih tahu. Jadi langsung telepon. Ternyata malaikat itu saling berteman juga. Di sini Alpa nih udah nggak usah ada dulu gitu. Mungkin begitu ya. Oke. Gitu Mas. Oke, Pak Happy, apakah sedekah yang setiap hari 200 itu membuat Pak Happy lebih mudah mengatasi setiap masalah? Karena dalam catatan yang saya punya, Pak Happy pernah terpuruk nih. Pernah punya utang sampai puluhan miliar, 60 miliar lebih. Tapi dalam waktu 3 tahun lunas. Apa itu faktor juga karena sedekah juga? Jadi gini mas, kalau hubungannya sedekah dengan kesulitan, itu kita ini kan ada satu kalimat yang nggak mungkin salah gitu. Ada kalimat yang nggak mungkin salah, itu kalimat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang yang sedekah itu nggak mungkin susah lah. Cuman masalahnya nggak mungkin susah, nggak mungkin sulit gitu. Jadi Allah itu mengatakan begini, jangan kamu takut sedekah karena jangan kamu nggak sedekah karena takut miskin gitu. Jadi artinya apa? Orang yang bersedekah itu nggak mungkin miskin. Cuman gitu ya, itu nggak ada urusannya sama kesulitan gitu. Karena kesulitan itu rahmat juga mas. Ya, jadi Allah mendekatkan kita gitu dengan kesulitan-kesulitan itu. Gitu mas. Artinya bahwa karena semangat dan karena semangat sedekah berbagi tadi paling tidak menjadikan beliau menjadi seorang triliuner gitu ya.
Orang yang artinya dimudahkan mendapat rezeki dari Allah. Amin. Dan keren. Tepuk tangan untuk Pak Ebi. Oke, masih Pak Ebi, karena yang lainnya juga kita mau tanyain. Ngomong-ngomong dalam konsep bisnis Pak Ebi masih menyampaikan keluarga is the best gitu ya. Bagaimana cara mengelola keluarga itu menjadi selalu mendukung, istri menjadi pendukung, anak juga begitu. Bagaimana ini Pak Ebi? Kiatnya bagaimana biar juga teman-teman keluarga muda ini. Ini pertanyaannya pertanyaan langsung semua ini. Gitu yang di sini ada istri saya soalnya ya. Jadi saya itu biasa ngomong depan orang, tapi ngomong depan istri kagok juga. Jadi menurut saya gini, memang di IBF itu ya, kadang-kadang IBF ini kan banyak yang lama-lama di sini ya, banyak yang baru gitu Mas gitu. Nah biasalah kalau orang di IBF kan belajar tentang bisnis, tentang segala macam ya kan. Gitu. Ada kadang-kadang yang barulah terutama begitu belajar di IBF, wah kamu harus begini, nanti testimoni nih gitu, testimoni, waduh Pak saya begitu masuk IBF, wah saya langsung proyeknya banyak, langsung begitu, langsung penjualan gitu. Saya bilang itu bukan testimoni. Oh, gitu. Bukan testimoni. Bukan. Itu euforia namanya. Oh. Ya, jadi banyak orang-orang yang masuk workshop, masuk pendidikan gitu. Dia pikir dia karena saking senengnya ya. Jadi dia lupa gitu. Saya bilang kalau testimoni yang paling benar itu adalah testimoni yang keluarnya itu setahun sesudah itu. Setahun setelah dia merasakan sesudah dia belajar, 5 tahun sudah dia belajar, itu testimoni. Oke. Nah, dan kemudian yang kedua, ciri-ciri orang berkembang, pengusaha berkembang, itu bukan sekedar dilihat dari bisnisnya. Gitu. Nggak bisa kita ngelihat bisnisnya itu kemudian, nah ini kesalahan banyak orang. Orang selalu mengukur itu dari material. Gitu. Padahal hidup itu banyak imaterial. Gitu. Iya. Nah, maka begini, kalau orang masuk IIBF terus dia bilang, saya sekarang hebat proyeknya. Saya bilang bukan itu yang membuat kamu yang bisa menyimpulkan bahwa kamu sudah bertumbuh. Apa yang bisa kita simpulkan dia udah bertumbuh? Kalau dia bilang dia masuk IIBF terus dia bilang saya sekarang lebih mesra sama istri saya. Oh. Saya lebih dekat sama istri saya. Ya, itu. Kenapa? Karena keluarga itu adalah energi terdekat gitu. Iya. Usaha ini kan banyak macam-macam, bikin kita pusing, bikin kita banyak sekali yang membuat gini, bisnisnya itu nggak bisa tenang gitu. Kalau kita nggak tenang, kalau hati kita nggak tenang, begitu hati kita tenang gitu, hati kan nggak bisa ditenang-terangin Mas ya, gitu. Betul. Tenang karena kita mengetahui sesuatu ya, bahwa orang yang kena masalah pun gitu bisa lebih soleh gitu, bisa lebih seneng gitu. Ya Allah, aku mencintaimu, kan begitu ya. Jadi ketika dia itu hatinya itu menjadi lebih baik, pasti yang akan berubah dulu adalah di lingkungan terdekat, yaitu istri dan anak-anaknya. Makanya testimoni yang paling kita ingin dengar, kalau ada orang IIBF masuk IIBF terus dia bilang saya lebih bahagia di rumah. Begitu. Oke, tepuk tangan. Berarti kalau kalian masih ngelirak-ngelirik berarti bukan IIBF sejati. Tenan weh. Oke, Pak Ebi, terima kasih. Kita simpan dulu pertanyaan yang lain tuh Pak Ebi. Karena kalau ngomong soal produk-produk Indonesia yang dibela dan beli udah biasa. Jadi kita tanya yang luar biasa. Mas Jiwo Tejo, ini. Kalau Mas Jiwo Tejo melihat bangsa kita gimana Mas? Kita nggak usah ngomong politik ya, tapi melihat bangsa kita. Bangsa kita yang mungkin kalau presiden kemarin mengatakan kita inlander. Gimana Mas Jiwo melihat bangsa kita, kemudian produk kita dan semangat orang-orang Indonesia mencintai Indonesia. Bagaimana Mas Jiwo? Bangsa kita ini yang mana? Oh, gitu loh. Wah, gitu. Aku udah ngerti gitu, tangan itu Mas Ejo. Bangsa kita yang mana? Yang penting bukan orang bangsat Mas. Enggak, masalahnya
definisi bangsa itu yang paling sederhana adalah suatu kaum yang pernah mengalami kesenasiban dalam suatu kurun waktu. Nah, dalam ini. bukan, kalau gitu kita senasib nggak sama Pak Luhut? Gitu loh, gitu loh. Senasib enggak? Gitu loh. Lo enggak bisa aku cuma nanya sampai cuman di sini kita senasib sama-sama pernah terlilit utang kan? Gitu loh. Berarti ini satu bangsa sudah. Oh gitu. Itu karena definisi bangsa adalah suatu kaum, ini Bung Karno yang bilang, yang pernah mengalami senasib sepenanggungan dalam suatu kurun waktu. Ini berat sebetulnya. Kalau Presiden IIB punya nafsu jahat aja, dijadikan bangsa jadi ini sudah. Gitu loh. Karena senasib. Gitu ya. Aku itu juga sering terlilit utang dulu itu. Gitu loh. Aku mas kawin aja pertunjukan teater karena nggak punya duit. Cuman Kiai bilang nggak bisa mas. Mas kawin itu harus benda kerikil pun nggak apa-apa. Jadi anak-anak Bandung yang anak-anak teater bikin teater, aku kan duduk belas. Tak akali, tak potretnya tak tadi no mas kawin. Bariku aku gak duwe duit. 6 bulan saya ditampung di garasi teman di Bandung, di Jalan Gagak itu. Gak duwe duit. Jadi lebih sadis dari pengalaman lapar beliau. Enggak, no. Kira-kira gitu. Jadi sebuah bangsa, enggak ini tadi guyon jangan di pertanyaan kita senasib atau enggak gitu. Itu aja sebuah bangsa. Kalau kita enggak punya rasa senasib, menyangkut ke bela beli itu, bagaimana kita akan membeli produk-produk kita sendiri kalau kita enggak merasa senasib? Oke. Tepuk tangan tuh Mas Jiwo Tejo, Masya Allah. Kalau nggak senasib maka nggak sukses ya bela beli ini ya. Kita ada sinetron mending aku nonton drakor. Kalau harus dipilih. Karena buat aku nggak merasa punya kesenasiban sama pembuat film itu. Dari cara hidupnya, dari kita nggak senasib. Berat dong. Yang paling penting sekarang Mas Happy, Trenggono ini kelasnya presiden, karena kalau Trenggono yang ada sekarang baru jadi menteri kelautan gitu. Sakti Wahyu Trenggono. Itu temanku itu. Teman sama-sama tidur di masjid karena nggak punya duit untuk kos waktu di Bandung. Gitu ya. Cuman dia sukses, saya jadi gini-gini aja gitu. Orang merdeka. Jadi mungkin Nembang dulu bagaimana? nembang. Bagaimana kalau kita Mas Jiwo nembang, tepuk tangan tuh beliau. Ini nembang tapi juga nyelkit kadang-kadang. Ini dari kalau teman-teman pernah dengar Jikustik, dia Mas Dadi ini dari kelompok Jikustik, saya culik ke sini. Oh, tepuk tangan Mas Dadi, hey. Keren. Monggo Mas Jiwo. Tepuk tangan buat Mas Dandi. Honore dibagi loro ya. Nek dibayar. Banyak teman-teman saya yang bilang mudah-mudahan saya nggak GR, tapi banyak teman-teman saya yang jadi menteri, yang jadi anggota DPR iri dalam hidup saya. Kenapa kok saya kelihatannya happy walaupun nama saya bukan happy? Rahasianya ini. Suke tanpa bondo, digdaya tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamre tebe ajre. Ini yang bikin syairnya bukan saya, tapi Sosro Kartono. Al-Fatihah untuk beliau, kakak kandungnya R.A. Kartini. Saya menemukan syair ini 5 tahunan yang lalu dan saya cuman bikin melodinya Pak Happy. Ya, ini rahasianya, semoga ini bisa untuk, kalau yang sudah pernah dengar monggo nyanyi bareng-bareng. Suke tanpa bondo, digdaya tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamrih tebi ajri.
Kalau definisinya Pak Happy, definisinya orang bahagia itu kalau makin mesra sama istri, tak tambahi, definisinya orang bahagia itu nggak takut sama apapun. Suke tanpa bondo, digdaya tanpa aji, terima mawi pasrah sepi pamrih tepi aji. Monggo. Terima mawi pasrah, terima mawi sepi pamrih tepi. Nah, menurut Sosro Kartono, orang yang sepi sepi pamrih berarti surat An-Nas kan? Surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Satu-satunya surat saya yang saya paling takut baca, Pak. Sampai sekarang saya nggak berani baca. Serius. Paling celaka itu kalau sholat terus imamnya baca surat Al-Ikhlas. Wah, tenan gitu. Karena aku masih takut kehilangan suaraku. Aku masih takut kehilangan istriku. Aku masih takut kehilangan karya-karyaku. Gimana aku bisa gak berani aku ngomong itu karena konsekuensinya panjang gitu. Nah, menurut Sosro Kartono, sopo sing sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji, terima mawi pasrah, sepi pamrih tepi ajri. Di dalam bahasa Jawa dulu ada pilih jenang apa jeneng. Jenang itu harta, yang kata Pak Presiden tadi sukses-sukses, apa kebahagiaan, kemesraan, atau jeneng. Menurut Sosro Kartono pilih jeneng. Langgeng tanpa susah, tanpa seneng, anteng manteng sugeng jeneng. Monggo, langgeng. Langgeng tanpa susah, tanpa seneng, anteng manteng, sugeng jeneng. Matur nuwun untuk tahap pertama. Terima kasih, nanti dilanjutkan lagi. Thank you. Oke, tepuk tangan untuk Mas Jiwo Tejo. Ya mohon maaf loh ya, bagi teman-teman yang tidak bisa translate nanti kita WA-an ya. Minimal ngerti. Jeneng apa jenang? Tadi sampaikan Mas Jiwo Tejo, milih jeneng apa jenang? Dalam Al-Quran, Al-Baqarah 154 itu menyatakan orang-orang yang mati karena jenengnya masih terkenal, maka dia layak disebut sebagai pahlawan. Jiwanya akan selalu hidup. Dan seperti Mas Jiwo tadi, tetap jeneng yang dipentingkan. Jenang itu enggak ya penting juga sih. Ya tahu ya jenang ya penting juga. Nah ya jeneng penting banget itu ya. Oke. Kita simpan, nanti ada tembang-tembang lagi dari Mas Jiwo Tejo yang lebih lagi menusuk. Apalagi dia udah nyebut Luhut, jenang. Aku gak mentolo ya Mas. Oke, kita akan langsung tanya kepada Pak Kiai kita. Pak Kiai Ustadz Sirojan ini sangat bersahaja. Kalau saya menurut Pak Kiai kok punya produk odol. Kenapa? Ini pertanyaan yang sederhana dulu. Soalnya nanti kalau tanya yang lain rada bahaya ini. Sudah siap. Iya, monggo Pak Kiai. Kenapa kok Pak Terima Kiai kasih buat waktu produk diberikan ini? kepada saya bisa bertemu dengan Presiden IBF Bapak Epi Trenggono dan orang budayawan Pak Tejo. Juga teman-teman sekalian yang berbahagia. Saya nggak nyono itu nggak nyangka bahwa malam ini saya diberikan mic untuk bicara tentang EBF atau tentang produk Muslim, di mana Pak Happy ini sebenarnya sudah kenal lama. Beliau memberikan moto kepada saya bela beli Indonesia. Kemudian kalau saya di belakang Pak Happy namanya bela beli Muslim. Bela beli Muslim. Karena kalau bela beli Indonesia itu nggak Muslim nggak apa-apa, yang penting orang Indonesia. Oke. Kalau Muslim berarti bela beli orang Muslim semuanya. Maka saya ini berpikir
Saya sebagai pengasuh pondok pesantren, tak pikir-pikir kalau orang mondok di pesantren kok bayar ini sulit untuk menjadi orang sukses. Jadi di Indonesia ini kalau sekolah sama ngaji di sakit sama sekolah masih bayar ini masih repot saya menafsirkannya. Jadi kapan Indonesia ini akan sukses? Maka saya berpikir bagaimana kita ini muslim bersatu, karena kita ini yang kita pakai selama ini mungkin bukan produk kita. Sehingga sudah banyak pilihan-pilihan yang menginginkan produk muslim namun kelihatannya harganya gak sama. Maka saya membuat moto produk saya, rasa, rupa, gondo, rego harus sama dengan Unilever. Tepuk tangan yang mulia Ustaz. Jadi kalau ada produk muslim namun harganya lebih mahal daripada Unilever, tidak mungkin terbeli oleh orang kita. Kalau lebih murah dianggap barang murahan. Kita ini harus sama, rasa, rupa, gondo, rego. Gondo itu tadi gondo bau ya. Oke. Gondo bau. Dan saya sudah, kalau saya tadi mau begini saya akan membawa produk saya, tapi nggak tahu, saya cuma diundang ke sini saya kira untuk makan-makan aja. Tenang, besok bisa dikirim ke rumah saya masing-masing. dikirim ke untuk semuanya. Dan kemudian sudah banyak orang orang muslim membuat produk namun harganya terlalu mahal atau terlalu murah. Ini nggak laku. Orang Jawa itu mau kita jual produk kita lebih baik daripada Unilever, harganya lebih murah, nggak akan laku. Apalagi barang kita lebih jelek, harganya lebih tinggi, jelas tidak mungkin laku. Yang laku itu rasa, rupa, gondo, rego harus sama dengan mereka. Kalau sama pasti akan sukses. Maka saya ingin mencoba dan alhamdulillah sudah berhasil satu, Pak Happy ikut meresmikannya. Nanti boleh kapan-kapan Pak Tejo bisa ke pondok saya untuk melihat produk saya. Dan antum semua saya undang. Siap. Dan orang Jawa ini punya penyakit. Orang Jawa ini bodoh, jangan dipinteri. Kalau dipinteri nggak laku. Seperti tadi, barang kita lebih baik, harga lebih murah nggak laku. Orang Jawa itu kalau disuruh membantu masjid 5.000 nggak mau, tapi kalau semen 50 sak nggak masalah. Jadi orang Jawa itu bodoh tapi pinter tapi bodoh. Kalau disuruh kerja 5.000, membayar kerja bakti 5.000 nggak mau. Tapi kerja bakti 1 hari nggak masalah. Orang Jawa itu memang unik. Jadi kalau bodoh, orang Jawa ini pinter tapi bodoh. Maka saya akan bagaimana menganalisa orang Jawa ini supaya bisa mengakui keberadaan kejauhan kita. Sehingga saya berangan-angan, berandai-andai bagaimana orang Jawa ini harus persis dengan watak orang Jawa, sehingga saya membuat moto, membuat produk. Nanti insya Allah saya bercita-cita semua produk Unilever akan saya maklun semua. Woi, tepuk tangan untuk Ustaz Roja. Nanti minta doanya Pak Epi. Dan saya dibantu oleh Pak Haji Haryanto. Saya membuat Bitmart. Bitmart itu singkatan bukan 212 tapi 313, jumlahnya perang Badar. Oke. 313, kemudian saya variasi menjadi Bitmart bersama Indonesia Bisa. Siap, tepuk tangan untuk Ustaz kita. Maka sekali lagi saya sangat berharap bahwa Indonesia ini sekali lagi mempunyai perasaan yang sangat halus, sehingga kalau sekali lagi tadi seperti contoh, kalau kita misalnya ini pertemuan Pak Happy ini misalnya semua ini ditarik oleh Pak Happy 100.000, saya kira berat semua. Tapi kalau semua ini suruh membawa nasi 100 dos, saya kira ringan sekali. Jadi uang 100.000 seperti kita. Orang Jawa ini kalau ditarik uang nggak mau, tapi kalau bahasanya diberi gaduan sapi, dia akan senang sekali. Maka saya punya program kalau bisa ada sapisasi.
Sapi-sasi di Indonesia ini Pak Happy mungkin bisa meminjamkan, menggaduhkan sapi mungkin 200 juta sapi. Karena orang Jawa itu kalau ditarik uang nggak mau, tapi kalau digadui sapi kemudian dia ngingoni ngeragati, ini pasti mau merasa tolong. Padahal kalau dikalkulasi ngingoni sapi selama setahun ini biayanya hampir habis 2 juta. Padahal nanti uang 2 juta ini kalau dikalkulasi habis untuk beli makan dan sebagainya. Dia sangat senang, tapi mula wong Jawa ini kira saking lause api dihapusi wae. Jadi kalau gaduke sapi per orang misalnya di seluruh Yogyakarta atau Indonesia ini sapi satu saja, kemudian untungnya dibagi 2, kita mendapat misalnya Pak Happy ketuanya mendapat 1 juta 1 tahun sapi 1, dan dia juga 1 juta, maka dia yang ngingoni itu biayanya 2 juta. Dia rugi dong. Tapi dia walaupun rugi 1 juta, dia tidak akan merasa rugi, sangat senang dengan kita, bahkan akan misalnya suruh nyoblos Pak Happy jadi presiden, Pak Happy pun jadi presiden. Padahal Pak Happy ngapusi. Tapi orang Jawa ini dihapusi, nggak kroso dan sangat senang. Sampai sekarang kalau Pak Jiwa ini mungkin kita dihapusi semua oleh negara, tapi kita nggak terasa. Jadi saya kepengen Jawa ini ya dihapusi, tapi dihapusi yang baik, yaitu kita beri sapi, kita beri kambing, kita beri apa, dia juga beraktivitas. Namun aktivitas mereka walaupun rugi, dia akan tetap menguntungkan kita. Dan dia akan senang saja. Sekali lagi, dengan saya tidak menyangka bahwa malam ini saya berbicara, yang jelas saya kepengen cita-cita saya bahwa nanti maklun seluruh produk yang Unilever, dan cita-cita saya Pak Tejo, Pak Happy, ya opo kalau masjid seluruh Indonesia ini diimami oleh yang hafal Al-Quran semua. Allahu Akbar. Terus bagaimana kita membayar imam masjid jamek yang untuk Jumatan kita gratis dan hafal Quran mesti kita bayar. Bayarnya dari mana? Dari produk muslim. Siap. Kalau negara Yogyakarta Danais bisa mendanai, alhamdulillah. Kalau enggak, saya Pak Epe, Pak Tejo dan teman-teman ini mungkin saya bisa. Kalau saja kita nanti sudah produk pakai kita semua sendiri, kita bisa menjadikan imam seluruh masjid seluruh Indonesia diimami oleh yang hafal Quran, dan kita bayar bersama-sama, kita masuk surga bersama-sama. Amin. Terima kasih Tat. Tapi pertanyaan lagi Tat, masih ada pertanyaan. Siap. Pak Ustadz Sirojudin ini punya Sirojan pondok, Muniro. Sirojan itu punya pondok yang unik. Tadi cerita sedikit. Yang masuk pondok dia syaratnya adalah orang-orang yang stres karena cinta. Ya, bukan syaratnya. Tadi Pak Syaratnya apa? Bukan syarat ya? Bukan syarat. Apa itu? Justru orang yang ke tempat saya itu orang yang stres. Bukan syaratnya stres. Bukan Lain syaratnya stres ya? Orang stres kemudian ke tempat saya. Sebenarnya Pak Happy bilang sama Pak Tejo kalau di tempat saya ada orang stres. Karena stres di Indonesia ini penyebabnya hanya 2. Gagal cita dan gagal cinta. Itu aja sudah. Betul nggak? Kalau gagal cinta dan gagal cita, ini mesti stres sudah, otomatis. Dan mondok ke sana. Terus akhirnya ke tempat saya. Kalau yang narkoba, ini cuman 10% aja. 10%. Di pondok itu 10%. 10% yang narkoba, dan ibarat langsung sembuh lah kalau narkoba itu, asal sudah tobat langsung ikut. Tapi kalau yang gagal cinta dan cinta ini gak lama, karena orang cinta ini mungkin hatinya sangat mendalam memikirkan. Gagal dapat cewek yang cantik, kemudian menjadi beban yang berat, akhirnya sampai rela tidak nikah sampai mati. Waduh, ini banyak seperti itu, banyak contohnya. Dan kemudian banyak juga yang gagal cita, jadi dokter, misalnya dari dokter jadi perawat, akhirnya pengen jadi orang baik, baca buku tidak, pakai guru, akhirnya stres juga. Kalau tahu seperti ini, saya tadi membawa orang yang stres, contoh di sini suruh pidato asik. Dia akan cerita jadi Gusti Allah, jadi malaikat, jadi macam-macam. Anda akan ansip sampai pagi mungkin enggak? Nyon sewu Tat, enggak usah bawa sampelnya Pak. Iya. Di sini sudah Sudah banyak. Contoh produk gagal cita dan gagal dalam cinta. Oh itu loh. Nanti panjenengan semua diundang ke pondok dia untuk melihat. Paling enggak untuk introspeksi. Kalau pengen mondok ke sana, syaratnya tadi gagal cinta dan gagal bercita-cita. Syaratnya gitu. Kalau normal nggak diterima di sana. Jadi panjenengan main ke sana insya Allah sebagai bentuk media untuk introspeksi diri. Wah gitu. Kulon Progo dekat Bandara Zia. Dekat Bandara Zia. Ya. Dekat Bandara Zia. Oh, dekat oh. Besok kita ke sana ya.
Terima kasih Kiai. Gus, nyuwun sewu, ini biar langsung sini nanti ada Pak Tri Saktiana, ada Mas Wawan, kita gongnya karena beliau adalah pemilik Jogja. Kalau beliau ngendiko, oh sultan ini gampang dicekel. Beliaunya staf ahli kok. Gus, nyuwun sewu. Kalau panjenengan melihat tadi Ustadz tadi menyampaikan bela beli produk muslim. Bagaimana sebagai seorang muslim mayoritas di negara kita ini tetap harus cinta produk muslim tapi tetap toleran kan begitu. Bagaimana Gus? Terima kasih. Terima kasih Pak Ebi dan tamu yang lain. Saya itu juga kaget. Kalau beliau kaget diundang sini, saya juga kaget. Karena saya cuma di WA tadi sama panitia. Gus, ini ada undangan. Oh iya, saya hadir. Saya baru pulang dari Jakarta dan apa yang disampaikan tadi narasumber yang ada itu kita semua itu merasakan sesuatu yang saya tadi tersentuh dengan apa yang disampaikan Pak Happy, yaitu kebahagiaan tadi. Karena itu kunci yang kita cari ya. Ini agak melenceng dari pertanyaannya sengaja. Enggak apa-apa. Karena kalau ngikutin pertanyaannya terus, ya saya termasuk yang didikte nanti. Saya nggak mau didikte. Siap. Saya termasuk orang yang nggak mau dikte. Walaupun samping saya ini kiai yang tukang dikte orang stres. Tapi saya nggak stres. Saya itu takut ini di sampingnya. Karena saya nggak stres, nanti jadi stres gini. Jadi kebetulan kami itu bergerak di Santripreneur Indonesia. Kami punya cabang seluruh Indonesia, tiap kabupaten ada. Tiap hari saya keliling, sampai pondoknya sendiri nggak diurusi. Jadi kami ada pondok pesantren di Giwangan, namanya Darul Ulumul Hikam, orang-orang Jogja nyebutnya Dawam. Pak Tri sangat familiar dengan kami, Ngarso Dalem juga. Karena kami konsen di UKM dan pasti akan ketemu dengan semuanya. Beliau ini kenal saya sejak lama sekali. Jadi untuk beli produk kita sendiri, apa yang disampaikan tadi beli produk Indonesia tadi, produk muslim tadi, itu sangat mungkin. Tahun 2012 sahabat saya Kiai di Pacet sana, Kiai Mahfud Sobari, itu mau beli namanya McD. Kita kan belum terpikir ke situ. Beliau itu sudah beli, manajemen McD dibeli diganti M2M. Jadi dibeli langsung itu. Terus diubah namanya M2M. Ini adalah sebuah cara. Tadi yang disampaikan oleh Yai Sirojam Muniro ini, yang selalu teringat di saya itu kan beliau sama Kiai Mahfud Sobari sama-sama tokoh poligami. Saya itu kalau mau deket-deket itu dimarahin istri saya sebenarnya. Makanya ini nanti apa yang ikut saya jangan difoto dikirimin ya, nanti saya dimarahin nanti. Itu nulari. Jadi nulari itu. Pakai masker biar gak ketularan gitu. Pak Yai kan. Jadi agak susah. Jadi saya kalau ketemu Kiai Mahfud Sobari juga dikituin. Tadi dibisiki apa? Bisiki suruh poligami. Ini dibisikin lagi enggak ini ya. Enggak. Jadi ayo kita semua bersama-sama bergandengan tangan. Kami sedang menggelorakan namanya kolaborasi. Ayo gandengan. Tidak ada yang berhasil tanpa kerjasama. Jamaah itu lebih penting. Jamaah itu pahalanya lebih banyak dibanding munfarid. Sehingga bergandengan tangan itu sudah diajari oleh agama kita. Bergandengan tangan itu sudah diajari oleh budaya kita. Wong Jawa itu seringnya gotong royong, ngoten nggih Kiai. Tapi gak harus dihapusi Kiai. Aku nek dihapusi ora trimo meneh dunekno Jawa, soalnya jenengku gurine utama Jawa. Dadi engko nek aku diece-ece Jawa terus yo dadi Gus Jawa tuh ora wedhus Jawa lho ya. Gus Jawa. Tapi ini sebagai catatan. Jadi wong Jawa iku nek dikhianati, lara atine iku ya luweh nemen. Tapi ora krasa. Ora krasa nek dikhianati. Cuman aku gak milu-milu kalih Pak Sujiwo Tejo kita. Gak milu-milu aku nyebut-nyebut Pak Luhut. Tapi iki nyebut sithik tok aku. Nyebut sithik wae ya. Tapi
kita semua memang harus bersama-sama bergandengan tangan di sini, berkolaborasi. Kalau ada bela-beli Indonesia oleh Presiden IBF, ada ponpesnya Kiai Siroja Muniro dengan pola bela-beli produk muslim tadi, kami siap kolaborasi dengan semuanya. Santripreneur Indonesia itu cabangnya ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kalau ada yang butuh jualan dan bisa menjualkan produk santri yang di Merauke atau produk pengusaha-pengusaha di Merauke, kami siapkan. Tapi kita juga punya di luar negeri ada sekitar 18 negara yang sudah kami atur supaya kita bisa berjualan. Kita kuatkan. Ekonomi itu adalah kunci. Saya tidak mau kita itu jatuh, apalagi dengan kadal fakru ayakuna kufron yang kita tahu, kita nggak boleh ke situ. Yang tadi katanya di sini itu ya punya pengalaman, punya utang, terlilit utang semua, sampai beliau Pak Sujiwo Tejo pernah terlilit utang, sama sebenarnya sama saya. Kita semua sama di sini. Satu bangsa. Bangsa yang pernah terlilit utang. Tapi itu membanggakan karena dengan terlilit utang itu ternyata iman kita lebih kuat lagi, semangat kita lebih kuat, dan ternyata begitu nggak terlilit, bahagia. Bahagia. Saya bahagia sekali. Begitu nggak terlilit, alhamdulillah. Ini ternyata saya harus terlilit dulu sebelum bahagia. Mungkin itu dari kami. Ya, terima kasih. Menarik Gus. Jadi tadi terlilit dulu baru bahagia. Tapi jangan berlama-lama untuk terlilitnya ya. Oke, matur nuwun Gus. Saya pengen melihat, pengen mendengar kalau Yogyakarta ada Pak Tri Saktiana ini. Nah, ini Pak Tri ini orang nomor 1 di belakang Gubernur DIY. Ngarso dalam itu semua dari tangannya Pak Tri Saktiana. Oh gitu. Pak Tri, bagaimana kalau Ngarso dalam melihat tentang bila-beli ini? Artinya Pak Tri kan yang membisiki beliau. Bagaimana Pak Tri? Ya, terima kasih untuk bela dan beli Indonesia. Betul. Bela dan beli Yogyakarta. Yes. Itu Ngarso Dalem menginginkan supaya lebih komunikatif. Kemudian kita punya program yang dinamakan Jajan Tonggo Nglarisi Konco. Jago Riko. Jajan Tonggo Nglarisi Konco. Jago Riko. Ini lebih komunikatif dan lebih dekat dengan komunitas tempat. Okay. Kalau Jogja, kalau Indonesia itu kan mungkin lebih luas. Ya. Sedangkan yang kita bina ekonomi lokal, mikro. Bahkan tidak hanya mikro, saking ciliknya mikri. Sehingga konsep bela beli Yogyakarta, bela beli Indonesia, kita mikirkan menjadi Jago Riko, Jajan Tonggo Nglarisi Konco. Itu aja sederhananya. Oke, tepuk tangan tuh Pak Tri Saktiana. Pak Tri, ke depan bagaimana konsep itu biar menyeluruh ke seluruh kabupaten? Apakah sudah jalan itu? Nglarisi Tonggo tadi? Ya, itu kan untuk mempermudah komunikasi. Oh gitu ya. Dan tentu Dinas Koperasi UKM DIY khususnya punya program yang disebut dengan Sibakul. Ini sebuah aplikasi pembinaan koperasi dan usaha kecil. Dengan Sibakul ini ada platform, kemudian bedanya dengan platform-platform yang terkenal. Kalau platform yang terkenal itu janjane kan ya mung calo to ya. Nggih mboten. Gitu ya. Kalau platform Sibakul ini platform untuk pembinaan. Dan kita di pandemi punya program menggratiskan ongkos kirim ke seluruh Indonesia tahun 2020 dan sampai ekspor ke luar negeri untuk tahun 2021 dengan syarat tidak trading. Jadi kita harus memastikan produk itu dibuat di Yogyakarta, bukan hanya kolak di Maklaran. Seperti itu. Sibakul Jogja aplikasinya, silahkan kalau punya HP ketik Sibakul Jogja. Siap, terima kasih Pak Tri. Ini ada peluang bagus loh, artinya ya bisnis teman-teman yang ada di Jogja terutama untuk bagaimana atau panjenengan punya bisnis cabang di Jogja gitu bisa loh ya. Yang penting produk
dibuat di Yogyakarta. Jogja. Oke, terima kasih Pak Tri. Pak Tri, selain itu kalau ngarso dalam kira-kira pembelaan kepada produk lokalnya seperti apa? Selain itu? Ya, ada 3 istimewa yang disebut-sebut ngerso dalam untuk membina UKM. Yang pertama istimewa daya juangnya. Daya juang. Daya juang. Dan ini gubernur tidak ragu tentang daya juang UKM. Sudah terbiasa disiksa kan perjuangannya luar biasa. Banyak disiksa dulu. Wailah, terus? Yang kedua istimewa kolaborasinya. Sinergi tadi ya? Sinergi. Oke. Nah ini ngerso dalam yang ragu-ragu. Masih ragu-ragu kemampuan kolaborasinya. Seringkali UKM dengan teman sendiri saja sikut-sikutan kok. Oh. Ini diragukan kemampuan kolaborasinya. Yang ketiga, istimewa dalam hal adaptasinya. Adaptasi tentang perubahan lingkungan, kemudian ada pandemi dan sebagainya. Karena kita tahu bersama bahwa makhluk hidup spesies yang akan bertahan di muka bumi bukan makhluk hidup yang kuat. Bukan makhluk hidup yang cerdas. Kata Charles Darwin ya. Iya. Tapi makhluk hidup yang bisa beradaptasi. Buktinya, dinosaurus itu kuat sekali. Sekarang sudah enggak ada. Pada saat dinosaurus ada monyet yang kecerdasannya IQ-nya mungkin hampir mendekati manusia. Sudah 80 atau 90 gitu. Sekarang monyet itu juga sudah punah. Tapi semut, lemut, nyamuk masih ada. Padahal itu IQ-nya mungkin 5 atau 10 saja itu. Karena bisa beradaptasi, itu tetap bertahan walaupun kodok juga ya Pak. Kodok juga itu bisa beradaptasi. Aku terus cebong, kampret. Pinter banget iki giring saya, ngarambol. Aku enggak loh. Ya, Mas Taufik. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Tri Saktiana. Masya Allah, beliau ini pokoknya kalau jenengan tadi udah janji bagaimana sinergi ya nanti nyampaikan WA ke Pak Tri Saktiana untuk bagaimana sampai pesan itu sampai ke gubernur gitu ya. Oke, saya pengen sampainya Mas Awan sebagai orang Kadin nih, Kadin Provinsi kebetulan di Kadin itu juga perdagangan bagus gitu ya. Dan bagaimana kalau konsep bila beli menurut orang Kadin, Mas Awan? Terima kasih Mas Ridwan. Senang sekali bisa ketemu dengan tokoh-tokoh besar pada malam hari ini. Saya sedikit cerita, jadi mungkin anomali yang terjadi di Jogja dan mungkin tidak hanya Jogja sebenarnya selama pandemi. Jadi mungkin Bapak Ibu semua tidak menyangka ya, jadi selama pandemi ini justru ekspor dari Jogja itu meningkat pesat. Belum pernah terjadi selama puluhan tahun belum pernah terjadi. Jadi ini mungkin luar biasa sekali. Gara-gara pandemi? Gara-gara pandemi. Kalau begitu terus senang ya. Jadi ini tentu saja satu landasan ya, jadi dalam keadaan apapun kita tidak boleh tidak lupa untuk bahagia gitu ya. Jadi, nyatanya eksportir di Jogja ini justru malah bahagia dalam keadaan pandemi ini. Jadi kenyataannya itu terjadi karena banyak sekali negara-negara yang lockdown sehingga order-order itu pindah semua ke Indonesia, terutama ke Yogyakarta untuk produk-produk yang kulit, kesehatan, herbal dan sebagainya semuanya pindah ke Jogja. Ini yang menjadi masalah karena apa? Permintaan tinggi itu terjadi pada periode Juni, Juli, Agustus, di mana corona itu sedang tinggi-tingginya. Ini menjadi problem besar. Sehingga beberapa pengusaha kita karena ordernya besar, sayang untuk dilewatkan, kerjanya boleh 25%, hanya 50%, tetap 100%. Sehingga ada yang sampai sekarang masih tersangka Pak. Tersangka prokes. Sampai sekarang, jadi belum SP3. Masih tersangka prokes. Ya hanya gara-gara terpaksa harus memasukkan pekerjanya 100%.
karena harus komitmen terhadap buyer ya yang sudah ini. Kan peluangnya lumayan sekali lah ya dalam keadaan sulit, order besar sehingga tetap dikerjakan. Sampai sekarang ibu ini masih tersangka karena melibatkan mempekerjakan karyawan. 100% pekerjaannya untuk mengejar ekspor. Okay. Ya, sampai sekarang. Tapi Kadin aktif untuk tidak mengintervensi hukum lah ya. Ini kan bukan kriminal ya. Masa sih peluang besar dan sebagainya, keadaan sulit hanya karena itu menjadi. Nah ini ternyata di situasi sulit ini juga peluang-peluang ini tetap ada. Peluang-peluang ada sehingga tinggal kejelian kita. Sehingga Kadin terutama bidang yang saya geluti, bidang UKM dan digital marketing, menangkap peluang ini sebesar-besarnya, dan ini sekarang kita sedang dalam program untuk menyerbu pasar global dengan produk-produk UKM. Bagaimana produk-produk kita bisa hadir, baik itu yang skala ekspor maupun skala retail. Jadi kita sedang berjalan untuk bisa UKM ini yang sudah siap untuk going digital, yes. Yang belum siap nanti dibantu oleh kita semua. Jadi 1.000 agregator yang sedang kita kembangkan untuk menjual rame-rame menyerbu pasar global, tidak hanya pasar Indonesia. Yes. Jadi ini tentu saja bisa jadi satu inspirasi lah bagi kita semua ya. Okay. Dalam kesempatan ini. Terima kasih Mas Awa. Tadi kok menarik ya, di tengah-tengah musibah masih banyak yang seneng gitu ya. Jadi malah ekspornya naik, produknya kemudian naik. Oke. Jadi bela beli produk Indonesia itu menjadi sesuatu yang unik, apalagi harus adaptasi dengan kondisi. Nah, kita tanya kembali kepada Pak Presiden kita, Pak Happy. Bagaimana sih Pak Happy konsep bela beli yang harus adaptif dengan kondisi seperti ini? Konsep bela beli seperti apa Pak Happy? Baik, terima kasih. Jadi mungkin kenapa mesti ada bela beli Indonesia? Oke. Ya. Ini sebelah saya ini budayawan, ya budayawan Mas Sujiwo Tejo, pemikirannya sangat mendalam, ya. Jadi meskipun yang diucapkan satu kalimat sebetulnya itu samudera hikmah, ya. Jadi Indonesia ini Mas Tejo, tadi saya ngobrol pagi-pagi sama teman-teman gitu ya. Saya pesan saya sama teman-teman itu satu. Kita ini kan pengusaha, tapi pengusaha kita mesti mikirin nih nasib bangsa kita gimana gitu. Jadi mereka kan sibuk juga, Saya bilang, saya minta cuman satu kepada kalian. Tolong pikirin nasib bangsa kita gitu. Mungkin Anda nggak punya waktu, mungkin Anda sibuk, tapi tolong pikirin gitu. Karena orang yang memikirkan bagaimana merubah dunia, dia yang akan melakukan. Jadi kalau Anda mulai mikirin, Anda akan ketemu. Tadi sempat ngobrol-ngobrol ringan pagi-pagi. Indonesia ini rusak ini gimana ya? Garuda ditutup gitu ya. Yang lain belum mulai udah jelas ruginya kasih APBN gitu kan. Iki piye mikir iki piye gitu. Ternyata Indonesia ini kepemimpinan kita itu terserang wabah musyrik. Jadi banyak orang musyrik yang memimpin negara kita. Kenapa kita sebut musyrik? Karena menjadikan kementerian itu sebagai pesugihan. Oh, jadi tidak nolong setan ya, tapi iya, kementerian. Bahkan gedung DPR jadi pesugihan. Aku ketularan Mas Tejo sebenarnya. Iya, jadi lebih aman kelihatannya mereka itu ya kalau di kementerian. Kalau di Gunung Kawi yang dengar-dengar yang harus jadi tumbal itu keluarganya. Kalau ini rakyatnya yang harus jadi tumbal. Gitu. Bahkan tuyul-tuyul itu di mana-mana. Tuyul sekarang bentuknya juga macam-macam. Ada yang bentuknya PCR gitu ya. Nah, tapi Mas Tejo, ternyata ada persoalan yang lebih besar daripada kemusyrikan itu. Ya ini jadi gini, di Indonesia itu banyak
ya masih banyak heritage gitu. Ada salah satu heritage itu namanya Kampung Baduy. Saya bulan lalu diajak istri saya ke Kampung Baduy. Ya, jadi di Kampung Baduy. Aduh, ini jauh nih jalan kakinya. Tapi karena istri yang ngajak ya, mereka itu komunitas penghafal Al-Qur'an. Jadi istri saya itu sibuk tiap hari ujian gitu ya, ngapalin itu. Ya udah, saya antar. Jadi saya, istri saya, teman-temannya perempuan-perempuan ya. Kemudian ada Sodik itu ikut, wah staf saya itu ikut beliau gitu ya. Istrinya Mariam ikut gitu. Kita berangkat habis subuh, ternyata nyampe di Serang itu kan udah 5 jam perjalanan. Baru habis itu jalan kaki, udah kayak apa ini yang namanya Baduy. Ya jadi Baduy ini kan kita kenal lah apa yang di benak kita kalau ngomong Baduy. Enggak ada teknologi, enggak ada segala macam. Nah, ternyata di Kampung Baduy itu luar biasa peraturannya itu ya, gitu. Jadi bahkan begitu kita masuk itu ada namanya Kampung Baduy dalam, ada Baduy luar, gitu. Baduy dalam, Baduy luar, gitu. Jadi mereka ini kalau di Baduy luar bebas, oh foto-foto boleh ini itu. Dia begitu kita masuk ke Baduy dalam, dibilang foto pun nggak boleh, gitu. Kita ngobrol terus, saya bingung tuh, ya teknologi nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Kita masuk ke situ. Nah, dan kita dikawal oleh orang-orang Baduy dalam ini. Saya bilang, kenapa ada Baduy dalam dan Baduy luar, gitu. Oh Pak, Baduy dalam ini adalah orang-orang yang masih memegang yang Baduy beneran, dia bilang. Baduy beneran. Jadi kalau misalnya Anda melanggar, orang Baduy melanggar, pernah nyolong misalnya, Anda boleh tetap jadi orang Baduy, tapi luar. Baduy luar. Anda menikah dengan orang asing, keluar, Baduy luar. Bahkan orang bule pun nggak boleh masuk Baduy dalam. Nah, yang hebat itu ya, di situ itu yang pertama itu kepatuhan luar biasa. Jadi orang-orang Baduy dalam yang ngantar saya itu kan cerita gitu, Bapak rumahnya di mana? Oh saya di Mampang. Oh Mampang, sebelah mananya ini? Jadi hafal. Loh kamu nyampe sana juga? Nyampe Pak. Gitu. Naik apa? Jalan kaki. Loh kenapa jalan kaki? Oh kita nggak naik mobil Pak. Kenapa nggak naik mobil? Ya kita nggak naik, kita orang Baduy. Nggak ada penjelasan. Gitu. Tapi kamu pernah nggak pingin banget naik mobil? Enggak Pak. Kalau di Jakarta yang kamu seneng apa? Naik lift. Loh kok naik lift? Boleh. Soalnya ketua suku saya nggak pernah melarang. Orang dia nggak tahu lift itu apa. Gitu. Jadi itu, nah kemudian kita disuguhin, ya disuguhin. Saya baru tahu itu disuguhin beras yang usianya 40 tahun Mas Tejo. Luar biasa. Dia punya Lumbung gitu dan ya. Karena saya terkagum-kagum, saya nanya terus gitu. Saya tanya di sini ada nggak orang miskin? Nggak ada Pak. Semua orang sejahtera. Ada nggak orang kaya? Ada Pak. Oh ada. Orang kaya itu siapa? Orang yang lebih rajin, yang lebih pinter, yang lebih sabar. Dia punya lahan, dia tanemin dengan tanaman-tanaman yang hebat-hebat, gitu. Yang ketika orang itu nggak panen, dia panen ini, panen itu. Dia orang kaya. Tapi bedanya orang kaya Baduy nggak nggusur temannya di sebelah. Beda sama orang kaya di negara Wakwau, katanya Wakwau land, gitu katanya saya dengar itu. Nah. Hebat Mas. Saya bilang, nggak pernah kepikir kalau seandainya kamu itu naik mobil aja gimana? Enggak Pak. Gitu. Jadi kepatuhannya itu tanpa reserve dan tanpa pertanyaan, penuh kebanggaan menjadi orang Baduy dalam itu. Nah, padahal tanahnya itu cuman sedikit, ya tidak berkembang, tidak ada, ya itu tetapi semua sejahtera luar biasa. Nah pulang dari situ itu saya merenung ya, saya merenung.
Begitu hebatnya. Jadi saya pikir orang Baduy itu enggak sekolah, Pak. Tapi kenapa bisa luar biasa? Kita di tengah-tengah globalisasi ya. Globalisasi ini bentuknya kan macam-macam. Ya, globalisasi itu bentuknya flow of produk banjir kita. Iya. Capital banjir ke kita. Jadi tidak semua investasi itu bagus. Gitu, tergantung. Di Indonesia, saya ingin tanya, ini pembangunan Indonesia atau pembangunan di Indonesia? Tambahkan Iya. di gitu ya. Kalau Jepang bangun, yang hebat orang Jepang, yang kaya. Cina bangun, yang hebat orang Cina. Di Indonesia bangun, yang hebat bukan orang Indonesia. Berarti bukan pembangunan Indonesia. Jadi saya pikir-pikir, yang saya pikir tadinya itu Baduy itu simbol keterbelakangan. Menurut saya, Baduy itu simbol kecerdasan. Bagaimana tidak ketika dunia hari ini membicarakan tentang ancaman kelaparan 20 tahun lagi, orang Baduy sudah tahu bisa memenuhi makan untuk 40 tahun ke depan. Ini luar biasa. Gitu. Bahwa dia enggak sekolah, ternyata mereka itu tidak ada sekolah tetapi pendidikan itu berjalan. Makanya ada orang-orang Baduy. Tetapi di negeri kita itu yang namanya ada sekolah dan tidak ada pendidikan. Anak-anak kita nggak bisa bedain antara ini produk bangsa kita atau ini produk bangsa lain. Jadi intinya apa? Persoalan bangsa kita ini persis yang digarisbawahi Mas Tejo tadi. Saya tadi merenung aja. Apa persoalannya? Jati diri. Jadi kita kehilangan kebangsaan kita. Orang pemimpin-pemimpin Indonesia, saya khawatir itu bukan orang-orang Baduy dalam, tapi orang Baduy luar semua. Jadi kalau Baduy luar itu kira-kira, iya kalau Islam itu ya Islam KTP lah. Ini Indonesia KTP Mas, bukan orang Indonesia gitu. Yang tidak cinta produk Indonesia. Apalagi cinta produk Indonesia. Iya. Cinta rakyatnya aja enggak gitu. Makanya beli Indonesia itu Mas adalah kembali kepada jati diri bangsa Indonesia. Tepuk tangan yang meriah. Bagaimana kita itu merasakan senasib dan sepenanggungan tadi. Ya, satu sebagai satu bangsa. Ya, makanya mulai sekarang kita harus ada nih buat ngingetin ya. Kalau saya tanya siapa kita? Jawabannya bangsa Indonesia. Ini sebagai penghormatan kepada beliau juga. Mudah-mudahan Mas Tejo terus menginspirasi kita. Amin. Kalau saya bilang siapa kita? Bangsa Indonesia. Indonesia. Kalau saya tanya di mana kita? Negeri Indonesia atau Indonesia aja ya. Kalau saya tanya bagaimana kita? Bela Indonesia, beli Indonesia. Oke? Oke. Siap? Siapa kita? Bangsa Indonesia. Di mana kita? Indonesia. Bagaimana kita? Bela Indonesia, beli Indonesia. Beli Indonesia. Bela Indonesia. Bela Indonesia. Beli Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wah. Bagaimana? Kalian semua Baduy luar kan? Mas Dewa Tejo sebagai seorang budayawan, bagaimana melihat cerita tadi itu? Sambil nanti ada senandungnya. Oke, sambung sini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh para orang-orang Indonesia dalam. Jadi sekarang tak tambahin. Siapa kamu? Siapa kalian? Bangsa Indonesia dalam. Iya. Itu yang di luar. Pertanyaannya apa, Mas? Jadi bagaimana sebagai budayawan panjenengan melihat tadi itu? Bagaimana menjadikan proses kita itu menjadi orang Indonesia dalam? Iya. Mencari sekarang pekerjaan rumah masing-masing adalah menyambung teman-teman tadi termasuk Kiai Sirot juga, menyambung Mbak Hebi juga. Yuk kita nanti sama-sama sebelum ke siapa bangsa Indonesia, sopo
aku iki gitu loh. Itu nggak gampang loh. Sujiwo Tejo itu bukan aku loh. Itu namaku. Sama dengan ini jaketku bukan aku. Berarti Sujiwo Tejo itu bukan aku. Ini mic-ku. Itu bukan aku. Bahkan yang paling ngeri, badanku ini bukan aku, ini badanku. Yang paling ngeri lagi, jiwaku ini bukan aku, itu masih jiwaku. Omahku podo, apa bedanya omahku karo jiwaku? Nek omahku kuwi dudu aku, kenapa kok jiwaku iku aku? Jangan-jangan aku yang sejati adalah kumpulan aku, yaitu aku semesta, yaitu Gusti Allah. Karena tanpa itu nggak ada alasan aku datang ke sini, nggak ada alasan aku mendengarkan beliau, karena aku yakin ucapan beliau bukan dari Gusti Allah. Haram aku datang ke sini, buang waktu, itu prinsipku. Aku nggak yakin bahwa kalau aku nggak yakin bahwa yang ada di sini adalah Gusti Allah yang tampil di dalam wajah-wajah kalian, aku tidak ada di depan Gusti Allah. Ngapain? Itu rada duri. Tapi tetap nek wis dibumikan, tetap ada membedakan kita sama yang lain. Aku tak ceritain supaya gini ya Kiai Sirot. Dulu ada bumi gonjang ganjing, langit gelap-gelap siapa ningsun karo musik ningsun. Ada pandita kiai, bukan kiai yang istrinya 4. Tapi nggak apa-apa, kita nggak akan ketularan selama kita pakai masker. Wes, pokok cedak-cedak Kiai Sirot, aku harus pakai masker, yaitu masker ketabahan. Bojoku saiki berangkat nang Kairo. Harusnya aku nganter ke bandara. Nah, aku nanti bisa diskusi, tapi aku memilih datang ke sini. Nek Kiai Habib Lutfi ya bisa membatalkan acara ini untuk istrinya. Serius, aku durung iso, mbok beliau. Aku milih Rene, tak anggap ini adalah bagian aku untuk menyenangkan keluargaku. Sebarake gitu loh. Nggak tahu, nanti bisa, tapi kalau Habib Lutfi ini bisa balik loh. Dia bisa lebih baik nganter istrinya. Pernah ada acara di Sragen, sudah on the way di jalan, Habib Lutfi itu. Di jalan balik karena istrinya di Pekalongan, Bu Salma sakit. Terserah kemana yang dipilih. Kalau aku akan terus ke Sragen. Jadi Kiai itu tadi melihat anaknya, satu ada di Telaga Nirmala, satu ada di Telaga Sumala, yaitu Subali. Ketika dia masuk mengejar Cupu Mani Astogino, yang itu kayak HP sekarang yang bisa tahu sampai umur beliau sampai berapa tahun, umur dunia sampai ada semua Pak di situ. Akan jadi pengusaha sukses atau enggak? Ternyata manusia enggak boleh ngeliat itu. Ternyata enggak boleh tahu semuanya. Dibuang sama bapaknya, dikejar. Terus ternyata cungkupnya tubuh itu jadi Telaga Nirmala, badannya jadi Telaga Sumala. Dia kehausan, dia nggak tahu bahwa itu cupunya, dia jegur, munggah manis jadi ketek Subali. Wah nangis. Iya gitu. Terus cari bapaknya, "Le, nek kowe pengen dadi menungso maneh jeguru nek Telaga Nirmala sebelahmu kuwi. Tapi kowe milih cepet apa milih proses? Luwih apik dadi ketek ning jiwamu menungso apa jiwamu menungso ning pakartimu ketek. Aku gak ngomong soal PCR loh iki lho. Iki soal ketek loh iki. Ngono lho. PCR ketek ngono lho. Ada baru ya, ada yang baru. Ternyata dia milih proses Pak Kiai. Yo nek kowe milih proses berjalan ke sono, topo malik dadi kampret, dadi kalong, topo mengisor, gantung mengisor, dak selama 12 tahun di hutan Sunyo Pringgo. Sejak berjarak itu ternyata 12 tahun berjarak dari bumi, Subali baru kerasa bahwa bumi itu mengasihi dia. Ternyata untuk jatuh cinta itu harus berpisah jauh, LDRan. Ayo, ojo bareng terus kok beliau. sorry, enggak, ini guyon Mbak, guyon. Makanya Subali punya aji selama dia masih nempel di bumi,
dia hidup lagi. Nunggang rasa ngenering panggayo. Jadi hidup itu jangan numpang akal, tapi numpang rasa. Lunging gadung seperti gadung merambat kerambil gading, tolaf di kerambil gading. Nunggang rasa ngenering panggayo kiblat. Lunging gadung merambat kerambil gading. Labbaik Allahumma labbaik. Gegondel witing rasa pangrasa nyanjang jati wasanane. Di situ jati diri kita ketemu, Mbak.